kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja. Nanti kalau mati kan ya sudah. Nah orang ini berani mati sebenarnya. Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Termasuk, ya kalau ini kan masih eranya pandemi, yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk biar kita tetap sehat, harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan. Kan ada di antara kita yang sudahlah saya tidak protokol-protokolan. Kalau sakit ya biar saja, mati sudah takdirnya. Ini logika ini tidak salah, tapi kurang lengkap. Sampean berani mati, tapi harusnya juga berani hidup dengan segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap. Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup. Meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya. Berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati.